Nah, inti dari semuanya itu ngomongin tentang hukum kekalan massa. Nah, rumusnya cuma satu doang yang ini. Ya emang ribet, tapi di sini gue cuma mau jelasin cara dapetin rumus ini. Rumus ini tuh datangnya dari mana bakal gue jelasin. Nah, intinya minimal harus tahu si rumus ini tuh terdiri dari dua bagian. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Ini yang tadi, ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Hukum kekalan massa. Nah, si bagian pertama kalau dijumlahin sama bagian kedua, ini udah pasti nol. Ini hukum kekalan massa katanya kayak gitu. Nah, si bagian yang pertama ini tuh disebutnya laju perubahan kapasitas air dalam volume atur atau kontrol volume CV. Nah, si bagian yang kedua itu disebutnya laju bersih kapasitas air yang melewati permukaan atur atau CS, control surface. Nah, gue bakal sebisa gue ngejelasin dapetin rumus ini asalnya itu dari mana. Nah, pertama yang simple aja dulu. Ini bayangin ini ada kotak. Ini kotak ini awalnya dia punya ada air. Kotak ini punya air. Air ini punya massa. Nah, sebut aja ini massa sistem. Nah, karena ini mekanika fluida, nggak rame dong kalau cuman massa sistem gini doang. Nah, berarti bakal ada fluida yang masuk sama bakal ada fluida yang keluar. Nah, fluida yang masuk disingkatnya jadi M in, massa masuk. Fluida yang keluar jadi M out. Ya, gampang lah ya. Sorry. M out. Nah, jadi kata hukum kekalan massa, massa yang masuk dikurangi massa yang keluar itu sama dengan perubahan massa sistem. Nih, contoh aja. Misalkan ini massa sistemnya awalnya itu 10 kg. Jadi ini ada kotak, di dalamnya awalnya itu cuma 10 kg air doang. Nah, terus ada massa masuk 5 kg misalkan. Terus ada yang keluar 3 kg. Nah, coba hitung massa sistem yang sekarang. Jadi massa sistem yang sekarang itu sama dengan massa awal ya kan, 10 ditambah yang masuk ditambah 5 dikurangi yang keluar dikurangi 3. Jadinya massa sistem yang baru jadi 12 kg. Nah, lihat. Awalnya 10 kg jadi 12 kg. Nah, yang ditanyain sekarang berapa perubahan massa sistem? Perubahan massa sistemnya tinggal dikurangin ya kan. Massa sistem 12 dikurangi massa sistem awal 10. Jadi perubahannya dari 10 ke 12 2 kg. Nah, atau bisa aja langsung pakai pembekalan massa delta M system. Delta M system sama dengan massa yang masuknya 5 dikurangi massa yang keluar 3. Berarti delta M system sama dengan 2. Kan sama 2 kg. Oke, jadi aku mulai dulu dari sini. Dari yang paling gampang, hukum kekekalan massa. Jadi massa yang masuk dikurangi massa yang keluar itu udah pasti sama dengan perubahan massa dalam sistem. Aduh anjing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku mau bahas tentang laju aliran massa atau mass flow rate bahasa Inggrisnya. Nah, tadi kan aku udah jelasin yang ini nih. Ini yang hukum kekekalan massa tadi yang di poin pertama. Massa yang masuk dikurangi massa yang keluar sama dengan perubahan massa dalam sistem. Nah,
nggak kadang sih, sering, katanya engineer itu nggak peduli berapa massa yang masuk, berapa massa yang keluar. Jadi kayak tadi, misalkan massa masuknya itu 10 kilogram, massa yang keluarnya itu 8 kilogram misalkan. Nah, katanya seringnya itu engineer nggak terlalu peduli berapa massa yang masuk. Tapi yang lebih penting adalah berapa massa yang masuk per satuan waktu. Jadi M massa itu kan satuannya kilogram. Waktu itu satuannya detik, jadi kilogram per sekon. Nah, M per T ini sering banget muncul. Nah, karena M per T ini kan ribet, masa setiap muncul harus nulis M per T mulu. Ini tuh disingkat, ada notasi khusus buat dia. Jadi disingkat jadi M dot aja. Nah, M dot ini adalah laju aliran massa. Oke, D itu satuannya kilogram per sekon. Nah, jadi engineer itu nggak peduli berapa massa yang masuk. Tapi dalam banyak kasus katanya lebih peduli ke laju aliran massanya. Jadi misalkan 10 kg per sekon. Ini jadi M dot in. Terus M dot out-nya 8 kg per sekon. Nah, jadi si hukum kekekalan massa tadi yang di poin pertama, ini tinggal bagi sama waktu aja. Bagi sama waktu, bagi sama waktu. Nah, si massa dibagi waktu itu jadinya M dot. Berarti ini berubah jadi M dot in dikurangi yang ini jadi M dot out sama dengan perubahan massa sistem per satuan waktu. Udah ya. Sama aja sih. Ini nggak ada bedanya anjir, cuman dibagi waktu aja. Jadinya laju aliran massa. Udah ya, cuman dibagi waktu doang. Udah. Nah, selanjutnya ke laju perubahan kok laju perubahan massa? Oh ya. Tadi laju aliran massa, ini laju perubahan massa sistem, sorry. Nah, ini kan tadi di poin yang kedua. M dot in dikurangi M dot out sama dengan delta perubahan massa sistem per satuan waktu. Yang ini sama nih kayak yang tadi nih. Nah, ini itu tuh notasinya berubah jadi pakai D. Gimana yang ngejelasinnya? Intinya ini pakai kalkulus dah. Yang berubah cuma delta doang jadi D. Delta M jadi DM. DM system. Nah, ini aku tulis ulang. Aku tulis kebalik aja, sama aja artinya. Jadi DM system per DT sama dengan M dot in dikurangi M dot out. Ini sama aja, tapi gue pindahin, gue tuker posisinya. Nah, sekarang si M ini pindahin ke sana, si M out ini pindahin ke sana. Jadi DM system per DT ditambah M dot out dikurangi M dot in sama dengan 0, ya kan? Nah, yang ini adalah definisi dari M.net atau laju aliran massa bersih. Jadi output dikurangi input itu sama dengan laju aliran massa bersihnya. Oke, jadi ini bisa disingkat lagi. DM system per DT ditambah M.net sama dengan 0. Dah. Ini adalah hukum kekekalan massa. Jadi ini masih hukum kekekalan massa
Nah, lihat ini ada dua bagian, ada DM System per DT, ada m.NET. Nah, sekarang tugasnya adalah nyari nilainya ini berapa, yang ini nilainya berapa. Oke, ini poin 3, lanjut ke poin 4. Nah, sekarang gimana cara nyari DM System per DT nih, bagian apa si yang ini nih, yang pertama. DM System per DT itu laju perubahan massa sistem. Nah, balik lagi nih ngomongin kotak ini. Ini si kotak ini kan punya massa nih. Dia punya fluida di dalam kotak ini. Fluida ini punya massa. Disebutnya massa sistem. Nah, ini kan isinya air doang nih, air semua. Nah, di sini aku bakal ngambil elemen kecil dari air tersebut. Jadi ini kotak air, kotak air. Ini yang kecil banget. Ini terus aku zoom ke sini. Nah, ini kan kotak. Ini kotak air nih. Kotak air yang sangat-sangat kecil. Oh iya, berarti kalau ini satu kotak, berarti si fluida di dalam sistem ini terdiri dari jutaan kotak ya kan, miliaran, triliun kotak kecil kayak gini. Nah, sekarang kita analisis dulu satu kotak air ini, satu dulu. Nah, ini kan kotak air nih. Mau sekecil apa juga, si kotak ini bakal punya massa ya kan. Nah, karena dia kotaknya ini sangat-sangat kecil, kita itu nulisnya jadi DM. Jadi massa D ini artinya massa yang sangat-sangat kecil. Oke, jadi si kotak air ini punya massa. Selain punya massa, ini kotak nih punya volume ya kan. Ini dia punya volume. Nah, aku bakal nulis volume kayak gini. Ada coretannya, soalnya nanti bakal ada kecepatan juga. Kecepatan kan V juga, biar nggak ketukar sama volume. Nah, jadi ini volume. Karena ini kotaknya sangat kecil, berarti volumenya juga adalah volume yang sangat kecil. Jadi pakai notasi dV. Nah, sekarang kita mau nyari massa satu kotak ini. Si kotak air ini massanya gimana cara ngitungnya? Nah, ingat rumus massa jenis. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Berarti massa sama dengan massa jenis dikali volume. Nah, kita punya DM. Berarti massa kotak yang sangat kecil ini sama dengan massa jenis air ini dikali volume kotak ini yang sangat kecil ini. Oke. Nah, udah dapat DM sama dengan rho dV. Jadi massa si satu kotak air yang kecil ini atau DM sama dengan rho dV. Dah. Tapi ini baru massa satu kotak air, ya kan? Sedangkan di dalam sistem ini itu terdiri dari, ya sebut aja triliunan kotak kecil ini. Nah, berarti kita harus jumlahin semua massa kotaknya kan. Ini kan baru satu. Kita harus jumlahin semua massa kotak yang ada di dalam sistem ini. Nah, caranya adalah pakai integral. Jadi, integralin semua massa kotak yang ada di dalam kontrol volume. Nah, jadi ini tuh disebutnya kontrol volume atau volume atur. Ini volume aturnya. Terus ini nanti disebutnya adalah kontrol surface-nya atau permukaan atur. Jadi permukaan atur itu adalah permukaan yang dilewati oleh air yang masuk sama permukaan yang dilewati oleh air yang keluar. Bukan air sih, fluida. Udah ya, nih tadi ini massa satu kotak. Nah, berarti buat ngitung massa sistem, kita harus jumlahin semua massa kotaknya. Jumlahin semua massa kotak yang ada dalam sistem di dalam kontrol volume tersebut. Jadi integral DM sama dengan
integral rho dv. Integral dm ya udah jadi m sistem. Jadi massa sistem sama dengan integral rho dv cv. Udah dapat. Massa sistem diturunin terhadap waktu atau laju perubahan massa sistem. Ya udah tinggal ini massa sistem tinggal turunin terhadap waktu. ddt, ini juga ddt. Udah dapat laju perubahan massa sistem sama dengan ddt integral rho dv. Dah. Dapat ini yang pertama. Ya kan? Nih, ini udah dapat, tinggal nyari m.net. Nah, di poin 5 nyari m.net atau m.net itu laju aliran massa bersih. Nah, balik lagi ngomongin si kotak. Ini kotak ini dia punya ini kontrol volumenya. Terus ini adalah kontrol surface-nya. Ini anggap aja si permukaan yang dilewati sama airnya itu bentuknya bulat lingkaran. Berarti ini silinder. Nah, jadi ini bulat. Ini aku zoom, jadi bulat. Nah, si air, si fluida yang masuk ini kan bakal melewati kontrol surface ini ya kan. Nah, sekarang anggap lagi di aliran fluida yang masuk ini, kita ambil lagi satu elemen dari fluida yang masuk. Nah, si satu elemen ini kan dia bakal masuk ke dalam sistem, berarti dia bakal berpindah melewati kontrol surface ini. Dia bakal berpindah ke sini ya kan. Nah, oke, jadi kita mau nyari m.net. Nah, pertama, sama kayak tadi, turunin dari rumus massa jenis dulu. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Berarti massa sama dengan massa jenis dikali volume. Nah, karena ini kan satu kotak air yang sangat kecil. Dia punya massanya dm, dia juga punya volumenya dv. Lupa mulu udah dicoret. Nah, berarti si dm ini sama dengan rho dikali dv, ya kan? Nah, tapi si dv, volume nih, volume kubus. Cara ngitung volume kubus itu adalah alasnya kan, alas kubusnya nih, alas kubusnya dikali tingginya ya kan, atau ya dikali lebar lah, S misalkan, atau X deh. Berarti volume satu kotak air ini sama dengan alasnya dikali lebarnya. Jadi sekarang dm sama dengan rho dikali, nah karena ini alasnya sangat kecil, berarti ini jadi dA, ini jadi dx. dA dikali dx. Nah, sekarang kedua ruas bagi sama dt. Ini juga bagi sama dt. Nah, ingat definisi tadi, M dibagi T, ini adalah M dot. Jadi dm dot sama dengan rho dikali, nah dx dibagi dt. Dx ini kan perpindahan. Perpindahan dibagi perubahan waktu itu adalah definisi dari kecepatan. Jadi rho dikali ini jadi kecepatan, dikali kecepatan dikali dA. Udah, ini adalah dm dot ini adalah si dm dot ini adalah laju aliran massa dari satu kotak air yang kecil ini ya kan. Ingat kalau D berarti dia tuh masih satu kotak kecil. Nah, sedangkan kita mau jumlahin semua kotak ini yang ada di dalam
aliran air yang melewati control surface ini. Oke, intinya dm dot ini kan baru satu kotak, sedangkan ada banyak kotak di aliran fluida ini. Berarti harus integralin semua laju aliran massa yang melewati control surface. Yang di ruas kanan juga integralin sepanjang control surface-nya, rho V dA. Nah, ini yang di ruas kiri ini bakal jadi m dot net sama dengan rho integral rho VDA diintegralin sepanjang control surface. Udah dapat. Ini m dot net. Terus tadi juga udah dapat dm sistem per dt. Tinggal gabungin. Maka hukum kekekalan massa tadi yang di poin berapa tuh? dm sistem per dt ditambah m dot net sama dengan 0. Nah, tadi udah dapat dm sistem per dt-nya ini. Terus m dot net-nya adalah yang ini. Sama dengan 0. Udah ya. Jadi dapat rumusnya itu dari analisis kayak tadi. Sip.